Selamat datang di Museum dan Perpustakaan Ali Hashmi, sebuah ruang yang didedikasikan untuk merawat, mengabadikan, dan membagikan warisan intelektual, serta nilai-nilai perjuangan seorang tokoh besar yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pendidikan, kebudayaan, dan perkembangan pemikiran bangsa. Bapak Azhar adalah pengurus museum sekaligus perpustakaan peninggalan Ali Hashim yang terletak di Lamtemen Timur, Kota Banda Aceh, yang didirikan pada tahun 1991. Saya sudah dari tahun 91, belum mama balik ini apa tahun? Dari belum. Pak Ayah ini dulu rumah pribadi dijadiin pusaka sama beliau, karena dari buku-buku beliau banyak dikumpul mau kemanakan, dia berpikir kayak itu. Kemudian dia ngomong sama Pak Ibrahim Asar, mau kemana kan buku saya ini, mau jadi Pak kasih apa namanya apa menjadi bahan besar. Kemudian saran dari Pak Ibrahim Asar jadi pusaka lah, maka rumahnya jadi pusaka. Dari Pemda bangun rumah di Batang. Kalau rumah Aceh itu tahun 95. Ini kalau perpustakaan ini 91 diresmikan. Beliau menyampaikan bahwa Ali Hashmi adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Aceh dan Indonesia. Ia dikenal sebagai ulama, penulis, sastrawan, politisi, dan mantan gubernur Aceh. Lebih dari itu, ia adalah pemikir yang konsisten mengangkat peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks Aceh dan ke-Indonesia. Pemikiran politiknya mencerminkan upaya harmonisasi antara Islam, nasionalisme, dan kearifan lokal Aceh. Ali Hashmi juga berpendapat Islam sebagai ideologi politik dan sosial. Ali Hashmi melihat Islam tidak hanya sebagai agama dalam arti ibadah ritual, tetapi sebagai ideologi politik dan sistem sosial yang utuh. Baginya, Islam memberikan panduan yang lengkap dalam kehidupan pribadi, sosial, dan negara. Oleh karena itu, ia mendukung penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan kehidupan bermasyarakat. Ia menolak sekularisme Barat yang memisahkan agama dari negara. Dalam tulisannya dan ceramah-ceramahnya, Ali Hashmi menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh hanya menjadi umat masjid, tetapi juga harus aktif di dunia politik dan sosial untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya, syariat Islam dan kekhususan Aceh. Ali Hashmi adalah salah satu penggagas awal dari ide Aceh sebagai daerah istimewa. Menurutnya, sejarah panjang Aceh sebagai pusat pendidikan Islam, kerajaan Islam, dan perjuangan kemerdekaan membuat Aceh memiliki identitas keislaman yang sangat kuat. Oleh sebab itu, ia memperjuangkan agar Aceh diberi hak khusus untuk menjalankan syariat Islam dalam kerangka NKRI. Perjuangannya ini bukan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia, tetapi untuk menjaga keunikan dan kehormatan Aceh sebagai wilayah yang secara historis telah berperan besar dalam pembentukan Republik Indonesia. Selanjutnya, nasionalisme Islam loyal terhadap NKRI. Meskipun memperjuangkan syariat Islam dan identitas Aceh, Ali Hashmi tidak mendukung gerakan separatis. Ia sangat loyal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia percaya bahwa Islam dan nasionalisme Indonesia dapat saling memperkuat, bukan saling menegasikan. Ali Hashmi menolak anggapan bahwa seorang Muslim yang taat tidak bisa menjadi nasionalis. Baginya, nasionalisme Indonesia yang inklusif,
justru dapat menjadi wadah bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam ruang publik, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar keislaman. Salah satu fokus utama Ali Hashmi dalam perjuangan intelektualnya adalah pendidikan. Ia mendirikan lembaga pendidikan dan mendorong masyarakat untuk mengejar ilmu pengetahuan tanpa melepaskan nilai-nilai agama. Menurutnya, kebodohan dan kemiskinan adalah musuh utama umat Islam, dan solusinya adalah melalui pendidikan yang berbasis nilai Islam. Ia sangat menekankan pentingnya integrasi ilmu umum dan ilmu agama, sehingga umat Islam tidak tertinggal dalam perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh akhlak dan etika Islam. Ali Hashmi juga menulis banyak buku tentang sejarah Aceh dan tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Dalam pemikirannya, kearifan lokal Aceh yang Islami adalah bagian dari kekayaan budaya nasional yang harus dilestarikan. Ia percaya bahwa budaya Islam di Aceh seperti hukum adat, bahasa, dan tradisi keulamaan adalah hasil akulturasi yang harmonis antara Islam dan budaya lokal. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ali Hashmi adalah seorang pemikir inklusif yang tidak memandang budaya sebagai ancaman, tetapi sebagai alat dakwah dan penguatan identitas umat. Ali Hashmi juga aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan ketidakadilan sosial. Sebagai bagian dari generasi pejuang kemerdekaan, ia meyakini bahwa penjajahan bukan hanya secara fisik, tetapi juga budaya dan intelektual. Karena itu, ia banyak menulis dan berdakwah agar umat Islam bangkit dari keterbelakangan dan mengambil peran aktif dalam membangun peradaban. Peran Ali Hashmi dalam perjuangan kemerdekaan. Pada masa penjajahan Jepang dan revolusi kemerdekaan Indonesia, Ali Hashmi aktif dalam berbagai kegiatan perjuangan. Ia menggunakan tulisan dan ceramahnya untuk menyadarkan umat Islam akan pentingnya kemerdekaan dan harga diri bangsa. Ia juga termasuk anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, daerah Aceh, serta ikut memperjuangkan integrasi Aceh ke dalam NKRI. Puncak karir politik Ali Hashmi adalah ketika ia menjabat sebagai Gubernur Aceh dari tahun 1957 hingga 1964. Pada masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan Aceh, serta memperjuangkan agar Aceh mendapatkan status daerah istimewa. Ia juga terlibat dalam perundingan antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Aceh terkait berbagai tuntunan kedaerahan, dan berperan sebagai jembatan antara kepentingan rakyat Aceh dan keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah berada di pemakaman Ali Hashmi, seorang tokoh intelektual, sastrawan, dan gubernur Aceh pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Terletak di kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Lokasi makam beliau berada di kawasan kompleks pemakaman keluarga yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat. Letaknya tidak jauh dari pusat kota, sehingga mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Makam ini berada dalam lingkungan yang tenang dan asri, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana khidmat dan penuh penghormatan. Banyak masyarakat, pelajar, peneliti, dan tokoh-tokoh daerah yang datang berziarah ke tempat ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, kebudayaan, dan otonomi daerah di Aceh. Keberadaan makam ini juga menjadikan kawasan sekitarnya
sebagai bagian dari sejarah perjalanan panjang Aceh dan Indonesia dalam membangun identitas keilmuan serta keislaman di wilayah Barat Nusantara.